Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Ariel Autorida selaku moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan Raisa Shifanaya, Meli Agustin, Dima Azharul Fahira, dan Ahmad Satibi. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai behavioristik. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama kita masuk ke pengertian. Pengertian dari teori belajar behavioristik ini merupakan teori belajar yang menuntut seorang guru untuk memberikan rangsangan sebagai stimulus kepada anak dan hasil dari stimulus tersebut dapat diamati, kemudian diukur berdasarkan tujuan untuk melihat ada tidaknya perubahan tingkah laku yang signifikan. Belajar menurut teori ini adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya seorang anak bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan oleh lingkungannya. Teori belajar behaviorisme ini mengutamakan pengamatan pada tingkah laku dalam mempelajari individu dan bukan mempelajari bagian dalam tubuh atau mencermati penilaian. Teori belajar ini dapat diamati secara objektif karena jika ingin menelaah kejiwaan seseorang, maka amatilah perilaku yang muncul sehingga dapat memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Itu menurut Amustika Abidin tahun 2022. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Jadi singkatnya, teori behavioristik ini merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan juga respon. Baik, selanjutnya ada tokoh-tokoh. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike. Hukum belajar menurut beliau ada 3. Yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness. Jika seseorang siap melakukan sesuatu, ketika ia melakukannya, maka ia puas. Sebaliknya, bila ia tidak jadi melakukannya, maka ia tidak puas. Lalu yang kedua, hukum latihan atau law of exercise. Jika respon terhadap stimulus diulang-ulang, maka akan memperkuat hubungan antar respon dengan stimulus. Sebaliknya, jika respon tidak digunakan, maka hubungan dengan stimulus akan semakin lemah. Lalu yang ketiga ada hukum akibat atau law of effect. Bila hubungan antara respon dan stimulus menimbulkan kepuasan, maka tingkatan penguatannya semakin besar. Sebaliknya, bila hubungan respon dan stimulus menimbulkan ketidakpuasan, maka tingkat penguatan semakin lemah. Dengan kata lain, apabila stimulus diberikan diikuti oleh respon dan juga diikuti oleh pemuas, maka koneksi stimulus respon akan menguat. Namun, jika diikuti oleh pengganggu, maka koneksi tersebut akan melemah. Lalu ada Ivan Pavlov, ilmuwan Rusia yang mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya. Melalui paradigma conditioning klasiknya, Pavlov memperlihatkan anjing dapat dilatih mengeluarkan air liur bukan terhadap makanan, melainkan terhadap rangsang bunyi. Hal ini terjadi pada waktu memperlihatkan makanan kepada anjing sebagai rangsang yang menimbulkan air liur, dilanjutkan dengan membunyikan lonceng atau bel berkali-kali. Akhirnya, anjing akan mengeluarkan air liur apabila mendengar bunyi lonceng atau bel, walaupun makanan tidak diperlihatkan atau diberikan. Di sini terlihat bahwa rangsang makanan telah berpindah ke rangsang bunyi untuk memperlihatkan jawaban yang sama, yakni pengeluaran air liur. Paradigma conditioning klasik ini menjadi paradigma bermacam-macam pembentukan tingkah laku yang merupakan rangkaian dari satu kepada yang lainnya. Conditioning klasik ini berhubungan pula dengan susunan syaraf tak sadar serta otot-ototnya. Dengan demikian, emosional merupakan sesuatu yang terbentuk melalui conditioning klasik. Teori belajar conditioning klasik ini merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan karena satu stimulus dan rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lainnya dalam mengembangkan suatu respon. Lalu ada Burhams Frederick Skinner. Teori Skinner ini yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik.
Asumsi dasar dalam teori belajar menurut Skinner ini yaitu belajar merupakan perilaku dan perubahan-perubahan perilaku yang tercermin dalam kekerapan respon yang merupakan fungsi dari kejadian dalam lingkungan kondisi. Lalu ada John Broadus Watson. Ada beberapa pandangan Watson yang dihasilkan dari serangkaian eksperimennya. Yang pertama ada belajar adalah hasil dari adanya stimulus dan respon. Stimulus merupakan objek di lingkungan termasuk juga perubahan jaringan dalam tubuh, sedangkan respon adalah apapun yang dilakukan sebagai jawaban dari stimulus. Respon mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat yang tinggi. Lalu perilaku manusia adalah hasil belajar sehingga unsur lingkungan sangat penting. Hal ini dikarenakan Watson tidak mempercayai unsur keturunan sebagai penentu perilaku. Kebiasaan atau habits merupakan dasar perilaku yang ditentukan oleh dua hukum utama, yaitu kebaruan atau resensi dan frekuensi. Pandangannya tentang ingatan atau memori, menurutnya apa yang diingat dan dilupakan ditentukan oleh seringnya sesuatu digunakan atau dilakukan, dan faktor yang menentukannya adalah kebutuhan. Baik, saya Dima Zara Fahira dengan NIM 2108110065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teori behavioristik. Nah, ciri yang pertama yaitu mementingkan peranan, kemampuan, dan hasil belajar. Teori behavioristik ini adalah salah satu pendekatan dalam psikologi yang menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati dan diukur. Salah satu ciri utama dari teori ini adalah fokus pada peran, kemampuan, dan hasil belajar dalam proses pembentukan perilaku seseorang. Dalam konteks ini, mementingkan peran, kemampuan, dan hasil belajar berarti bahwa teori behavioristik menekankan pentingnya interaksi antara stimulus eksternal dan respon yang dihasilkan oleh individu. Pada dasarnya, teori behavioristik ini percaya bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan bahwa individu belajar melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Oleh karena itu, kemampuan individu untuk belajar dan hasil belajar yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan sangat ditekankan dalam teori ini. Ciri yang kedua yaitu mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Pernyataan bahwa teori behavioristik mementingkan pembentukan reaksi atau respon merujuk pada konsep utama dalam teori ini, yaitu conditioning. Conditioning adalah proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui pengalaman belajar. Dalam konteks ini terdapat dua bentuk conditioning yang sering kali diamati, yaitu conditioning klasik dan conditioning operan. Conditioning klasik yaitu yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov menekankan pada pembentukan asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus yang menghasilkan reaksi tertentu. Sementara itu, conditioning operan yang diperkenalkan oleh Skinner menekankan bahwa pembentukan hubungan antara perilaku dengan konsekuensi yang mengikutinya. Dengan memahami konsep conditioning dalam teori behavioristik ini, kita dapat melihat bagaimana pembentukan reaksi atau respon menjadi pusat perhatian dalam memahami perilaku individu. Melalui pengamatan terhadap bagaimana stimulus dan konsekuensi memengaruhi respon individu, kita dapat mengidentifikasi pola-pola belajar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri yang terakhir yaitu menekankan pentingnya latihan. Pentingnya latihan dalam teori behavioristik dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, melalui latihan yang berulang-ulang, individu dapat memperkuat koneksi antara stimulus dan respon. Proses ini dikenal dengan istilah penguatan atau reinforcement, di mana respon yang diikuti oleh konsekuensi positif cenderung lebih mungkin terjadi lagi di masa depan. Selain itu, latihan juga memungkinkan individu untuk mengasosiasikan stimulus tertentu dengan respon yang diinginkan. Misalnya, dalam kondisi tertentu, jika seorang menerima pujian setelah melakukan tindakan tertentu, mereka cenderung akan mengaitkan tindakan tersebut dengan hasil positif dan akan lebih cenderung mengulanginya di masa depan. Dalam konteks ini, pentingnya latihan dalam teori behavioristik juga terlihat dalam konsep pembentukan kondisi yang mendukung pembelajaran efektif.
Guru atau pelatih sering menggunakan penguatan positif, umpan baik yang jelas, dan latihan yang terstruktur untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pentingnya latihan dalam teori behavioristik adalah karena melalui latihan, individu dapat memperkuat, mengasosiasikan, dan membentuk kebiasaan yang berkontribusi pada pembentukan dan perubahan perilaku. Akan melanjutkan materi model-model teori behavioristik. Yang pertama ada koneksionisme, psikologi, trial and error. Teori ini dipelopori oleh Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Dengan teorinya koneksionisme yang disebut juga dengan trial and error pada tahun 1980, Thorndike melakukan eksperimen dengan kucing sebagai subjeknya. Cara belajar yang khas yang ditunjukkan adalah trial and error atau coba-coba. Model yang kedua adalah pembiasaan klasik, di mana model ini dipelopori oleh Ivan Pavlov dari Rusia pada tahun 1849 sampai 1936, menghasilkan teori pembiasaan klasik, yang mana teori ini adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Model ketiga ada pembiasaan perilaku respon, di mana model ini dipelopori oleh Busun Frederick Skinner, mengadakan eksperimen terhadap tikus. Respon dalam pembiasaan perilaku respon ini terjadi tanpa diketahui oleh stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh Rayvoker. Rayvoker adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respon tertentu. Lalu yang keempat itu ada pembiasaan asosiasi dekat, di mana model ini mengasumsikan terjadinya peristiwa belajar berdasarkan kedekatan hubungan antara stimulus dengan respon yang relevan. Lalu yang kelima ada model stimulus dan respon Bond of Theory. Adalah orang pertama dari Amerika Serikat, yaitu John Watson, yang memperkenalkan model ini, yang mengembangkan teori belajar Ivan Pavlov dengan teorinya. Dia berpendapat bahwa belajar merupakan proses terjadinya refleks-refleks atau respon-respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Menurutnya manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi-reaksi emosional berupa takut, cinta, dan marah. Semua tingkah laku lain terbentuk oleh hubungan-hubungan stimulus-respon baru melalui conditioning. Lalu selanjutnya ada model yang terakhir, yaitu social learning theory atau teori belajar sosial. Diperkenalkan oleh Albert Bandura, dikatakan sebagai neo-behaviorist, muncul dengan teori social learning theory atau teori belajar sosial. Teori ini merupakan kombinasi antara teori klasik dan operant conditioning. Pendekatan teori belajar sosial terhadap proses pengembangan sosial dan moral siswa adalah dengan mengadakan pembiasaan merespon atau juga peniruan. Dalam conditioning ini diperlukan adanya reward dan hukuman, sedangkan dalam intitasi seorang guru dan orang tua memainkan peran penting sebagai model yang akan mencontohkan perilaku sosialnya. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan penguatan positif, dan perilaku yang sesuai mendapatkan penghargaan negatif yang disadari dengan perilaku yang tampak.
Yang keempat, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang kelima, bahan pelajaran disusun secara hierarkis dari yang sederhana sampai kompleks. Dengan tujuan, pembelajaran dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu mampu menghasilkan suatu perilaku konsisten terhadap bidang tertentu. Yang keenam, dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Yang ketujuh, metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, dan lain-lain. Yang kedelapan, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Dan yang terakhir itu kekurangan dari teori ini. Yang pertama ada memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung, padahal belajar adalah kegiatan yang ada dalam sistem saraf manusia yang tidak terlibat kecuali melalui gejalanya. Yang kedua, proses dipandang bersifat otomatis, mekanis, sehingga terkesan seperti mesin atau robot. Padahal manusia mempunyai kemampuan yang secara self-controlnya itu bersifat kognitif, sehingga dengan kemampuan ini manusia mampu menolak kebiasaan yang tidak sesuai dengan dirinya. Dan yang terakhir, proses belajar manusia yang dianalogikan dengan hewan sangat sulit diterima, mengingat ada perbedaan yang cukup mencolok antara hewan dan manusia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.